Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Mubtaza Mr. Ibnu Mulyana, guru-guru SMP Mubtaza yang saya hormati juga, serta ayah bunda, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, beserta ananda siswa-siswi SMP Mubtaza. Semoga ayah bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta ananda siswa-siswi SMP Mubtaza semoga tetap semangat dalam belajar di daring ini. Oke, langsung saja saya Mr. Koni sebagai koordinator tahfidz di SMP Islam Mubtaza akan menjelaskan sedikit tentang buku tahfidz yang dipegang oleh ananda ayah bunda. Jadi langsung saja, di sini ada buku tahfidz kelas 7 sebagai sampel, karena semua buku tahfidz isinya sama, hanya ada tulisannya 7, 8, dan 9. Nah, karena kelas 8 dan kelas 9 sudah terbiasa mengisi buku tahfidz, jadi saya membantu untuk kelas 7 yang belum terbiasa mengisi buku tahfidz. Langsung saja, di sini ada kolom al-ism dan al-fasl. Mohon dibantu ayah bunda untuk mengisi nama siswa atau siswi ananda. Nama al-ism itu nama, kemudian al-faslu itu kelas, jadi kelas berapa, 7C atau 7A atau 7B. Lanjut ke halaman berikutnya, di sini ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian ada guru tahfidz 1 dan guru tahfidz kedua. Langsung ke halaman 4, di situ ada semester 1, term 1, target pencapaian siswa atau siswi SMP Mubtaza. Jadi di sini ada target untuk setiap termnya. Untuk term pertama ada an-naba, kemudian an-naziat, abasa, dan at-takwir. Dan ke term kedua al-infitor, al-mutaffifin, al-insyiqaq, al-buruj, dan at-tariq, kemudian al-a'la. Jadi satu term itu siswa dan siswi menghafalkan 1/4 dari juz 30. Jadi hanya 1/4 targetnya. Jadi usahakan kita kontrol, dibantu oleh ayah bunda untuk mencapai target tahfidznya di setiap termnya. Langsung ke halaman 5. Jadi di situ ada tulisan al-hafadhah. Hafadhah itu di garis bawahi, berarti hafalan. Jadi halaman 5 ini untuk mengisi hafalan baru. Jadi misalkan ananda baru menghafal surat An-Naba di juz 30. Jadi di situ ditulis jadi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Langsung aja, kolom pertama ada al-yaum, at-tarikh. Al-yaum artinya hari dan at-tarikh artinya tanggal. Jadi ditulis tanggal berapa, hari apa, terus tahun berapa. Kemudian kolom kedua ada as-surah, berarti surah apa yang dihafal. Jadi misalkan surat An-Naba ditulis An-Naba. Kemudian ada al-ayah, jadi menghafalnya dari ayat berapa sampai ayat berapa. Jadi kita kan menghafal istimror atau berkelanjutan. Misalkan hari Senin ayat 1 sampai 5, kemudian ketemu lagi di hari Rabu, berarti ayat selanjutnya ayat 6 sampai 10 gitu. Kemudian al-khoto, al-khoto itu kesalahan. Kesalahan itu biasanya yang ngisi guru tahfidznya, tapi karena di rumah dikosongkan aja. Kemudian ada an-natijah, an-natijah itu nilai. Dan nilainya ini diisi oleh anandanya, tapi dilihat dari grup WA. Nah itu di grup WA itu dapat nilai dari Miss dan Mister guru tahfidznya. Jadi silakan dilihat, nanti bisa langsung ditulis di penilaiannya. Dan untuk paraf ini boleh diparaf oleh ayah bunda atau nanti kita paraf, dicek oleh guru tahfidz masing-masing. Itu untuk halaman pertama. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman 7. Di situ yang digaris bawahi murojaah. Jadi murojaah itu mengulangi hafalan atau mentakrir. Jadi anak-anak sebelum menghafal Al-Quran atau menghafal hafalan baru, jadi mereka ada murojaah, mengulang hafalan. Biasanya setiap pertemuan ada 1/4 juz. Jadi setiap pertemuan 1/4 juz, kemudian dilanjut
seperempat juz selanjutnya. Nah, di situ sama juga, yang pertama ada At-Tarikh Al-Yaum, kemudian As-Surah. Nah, jadi yang di murojaah surat apa biasanya itu An-Naba sampai At-Takwir, kemudian Al-Infitor sampai Al-A'la dan seterusnya. Jadi ditulis aja di situ nama suratnya. Untuk ayatnya dikosongkan aja karena murojaah itu kan dari surat ke surat, nggak apa-apa dikosongkan aja. Kalau ditulis terlalu banyak. Kemudian al-khoto dikosongkan. An-natijah juga nilai dari guru tahfidznya. Dan yang terakhir ada paraf. Halaman selanjutnya yaitu halaman 9, imtihan. Kalau kita sebut dalam tahfidz ada namanya kompre. Jadi anak-anak sudah mengenal sedikit banyak tentang kompre karena kita sudah bertemu selama 3 bulan. Jadi anak-anak sudah kita jelaskan tentang kompre, apa itu kompre, sedikit banyaknya mereka udah tahu. Jadi kompre itu mengulang hafalan yang sudah dihafal. Misalkan mereka biasanya setiap pertemuan 5 ayat. Jadi 5 ayat disambung sampai selesai satu surat. Nah, enggak cuma 5 ayat disambung aja, tapi kita ulangi dari ayat pertama. Nah, itu namanya kompre. Jadi ayat 1 sampai ayat terakhir dalam surat itu digabungkan jadi satu, itu namanya kompre gitu. Nah, oke, untuk penjelasannya mungkin itu aja. Kalau di belakang hanya tambahan, ini bisa diisi mandiri oleh anak-anak ketika menghafal, tinggal di checklist ayat 1 sampai 5 di checklist aja itu. Untuk penjelasan tentang buku tahfidz mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.